Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika. Perkenalkan, nama kakak Francisca Pinkan Maharani. Kakak mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan mengajak teman-teman belajar matematika, khususnya matematika bangun ruang. Namun, pembelajaran kita akan terasa lebih menarik karena dikaitkan dengan kearifan lokal, yaitu tradisi larung sembonyo. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kali ini yaitu teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi bangun ruang apa saja yang terdapat pada tradisi larung sembonyo. Yang kedua, mampu menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Yang ketiga, mampu menerapkan perhitungan luas permukaan dan volume bangun ruang. Di sini pasti ada teman-teman yang belum mengerti apa itu larung sembonyo. Jadi, kakak akan sedikit menjelaskan apa itu tradisi larung sembonyo. Jadi, larung sembonyo adalah tradisi masyarakat pesisir sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang melimpah. Dalam tradisi ini, masyarakat melarung sesaji ke tengah laut sebagai simbol doa, harapan, dan penghormatan terhadap alam. Pelarungan ini menggunakan berbagai benda seperti tumpeng, wadah sesaji, pelepah pisang, dan masih banyak lagi. Menariknya, benda-benda tersebut ternyata memiliki bentuk bangun ruang yang sering kita pelajari dalam matematika. Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang juga memiliki volume, yaitu isi ruangnya, dan luas permukaan, yaitu seluruh sisi yang membungkus bangun tersebut. Pada video kali ini, kita akan mempelajari 3 bangun ruang, yaitu kerucut, tabung, dan balok. Baik, yang pertama kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung dengan alas berbentuk lingkaran dan sisi tegak berupa bidang miring yang meruncing ke satu titik puncak. Teman-teman perhatikan tumpeng di samping ini. Tumpeng tersebut adalah contoh tumpeng yang ada di tradisi larung sembonyo. Bentuknya runcing di atas dan alasnya berbentuk lingkaran. Tumpeng memiliki bentuk seperti kerucut. Ciri-ciri kerucut yaitu memiliki satu alas berbentuk lingkaran, satu sisi lengkung atau selimut, dan satu titik puncak. Berikut adalah rumus luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut, sama dengan Pi kali R kuadrat ditambah Pi kali R kali S, sama dengan Pi kali R kali R ditambah S. Untuk volume kerucut dirumuskan dengan volume sama dengan 1/3 dikali volume tabung, sama dengan 1/3 dikali Pi kali R kuadrat kali T. Selanjutnya adalah tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 2 sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran identik yang sejajar. Dihubungkan oleh selimut sisi lengkung atau permukaan tegak. Selain tumpeng, ada juga pelepah pisang yang digunakan sebagai wadah dalam proses pelarungan tumpeng ke tengah laut. Perhatikan contoh gambar di samping. Pelepah pisang digunakan agar tumpeng dapat mengapung di atas air. Bentuk pelepah pisang ini menyerupai tabung. Ciri-ciri tabung yaitu memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran, 1 sisi lengkung, dan jari-jari serta tinggi. Luas permukaan tabung yaitu luas permukaan tabung sama dengan luas selimut ditambah luas alas ditambah luas atas, sama dengan 2 kali Pi kali R kali T ditambah Pi kali R kuadrat ditambah Pi kali R kuadrat, sama dengan 2 kali Pi kali R kali T ditambah 2 kali Pi kali R kuadrat. Untuk volume tabung yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi tabung sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Selanjutnya adalah balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang atau persegi, dengan 3 pasang sisi yang saling berhadapan dan memiliki bentuk serta ukuran yang sama. Perhatikan gambar di samping ini. Itu termasuk contoh wadah sesaji yang
ada di tradisi Larung Sembonyo. Ciri-ciri balok yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Rumus luas permukaan balok yaitu luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Untuk rumus volume balok yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setelah kita mempelajari ketiga bangun ruang tersebut, kita masuk ke contoh soal agar kalian semakin paham apa yang kita bahas hari ini. Diketahui sebuah tumpeng berbentuk kerucut memiliki jari-jari alas 10 cm, tinggi 15 cm, dan garis pelukis 13 cm. A. Hitunglah luas permukaan tumpeng tersebut. B. Hitunglah volume tumpeng tersebut. C. Buatlah bentuk tumpeng tersebut menggunakan kertas origami. Baik, kita jawab. Diketahui R sama dengan 10 cm, S sama dengan 13 cm, T sama dengan 15 cm. Untuk pertanyaan yang A, tadi ditanyakan luas permukaan tumpeng. Jadi kita masukkan rumus luas permukaan kerucut, yaitu L sama dengan Pi kali R ditambah S. Kita masukkan sesuai yang diketahui sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 ditambah 13. Sama dengan 722,2 cm². Jadi luas permukaan tumpeng tersebut adalah 722,2 cm². Untuk pertanyaan yang B, kita disuruh mencari volume tumpeng tersebut. Jadi kita masukkan rumus volume kerucut seperti yang sudah kita pelajari tadi, yaitu volume sama dengan 1/3 kali Pi kali R kuadrat dikali T, sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 10 kuadrat dikali 15, sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 1500. Maka didapatkan 1570 cm3. Jadi volume tumpeng tersebut adalah 1570 cm3. Untuk poin C, kita disuruh membuat kerucut dari kertas origami. Kakak sudah membuatnya seperti contoh di atas. Setelah memahami contoh soal tadi, sekarang saatnya kalian mencoba sendiri. Ingat, kerjakan soal dengan teliti dan langkah yang runtut. Contoh yang pertama yaitu contoh untuk bangun ruang tabung. Dan untuk contoh yang kedua yaitu untuk contoh bangun ruang balok. Semakin sering berlatih, maka pemahaman kalian tentang bangun ruang akan semakin baik. Rangkuman materi hari ini yaitu bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki luas permukaan dan volume. Dalam tradisi Larung Sembonyo, kita bisa menemukan contoh bangun ruang di sekitar kita, seperti tumpeng yang berbentuk kerucut, pelepah pisang yang berbentuk tabung, dan wadah sesaji yang berbentuk balok. Melalui contoh-contoh tersebut, kita dapat belajar mengenal bentuk, unsur, serta cara menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang dengan lebih mudah. Dengan mengaitkan matematika dan budaya lokal, pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, melalui video pembelajaran ini, kita dapat memahami bahwa konsep bangun ruang tidak hanya dipelajari melalui rumus, tetapi juga dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan budaya lokal. Tradisi Larung Sembonyo menunjukkan bahwa bangun ruang seperti kerucut, tabung, dan balok memiliki peran nyata dalam berbagai aktivitas masyarakat. Dengan mengaitkan matematika dan kearifan lokal, pembelajaran menjadi lebih bermakna, mudah dipahami, dan menarik. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, teman-teman mampu menerapkan konsep bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan tetap semangat belajar teman-teman.